Bismillahirrahmanirrahim. Nasoil ibad al-babu sulasi, bab yang ketiga. Bab ketiga ini dikatakan oleh musannif, yaitu pengarang kitab Muhammad Nawab bin Umar al-Jawi ala minhaji ala istidad ta'liyumil mi'an Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Fawwahi bin Bidarain. Itu ada khomsun mawizah, ada 55 nasihat. Di bab yang ketiga ini 55 nasihat. Sab'atul akhbar, 7 itu khobar, wal baqi asal, sisanya asal. Jadi apa bedanya khobar dengan asal? Khobar itu semua yang disandarkan kepada Nabi atau juga dari selain Nabi. Artinya ada hadis, ada juga ungkapan sahabat, itu namanya khobar. Sedangkan asar itu diriwayatkan dari sahabat dan disandarkan kepada ucapan Nabi, itu asar namanya. Ya, itu bedanya akhbar, khobar dan asar. Wal maqalatul ula, makalah yang pertama bab yang ketiga ini, yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya ia bersabda, man asbaha, siapa orang di waktu subuh, di waktu pagi nih, pagi-pagi dia subuh, ya, di waktu istibah, wa yasmilan nas, lalu ia mengadu kesulitannya kepada manusia di kolmasi, kesulitan kehidupan, rezeki, jodoh, utang, ya, mengadukan masalah susahnya kepada manusia. Fakana yasmurubah, maka seakan-akan dia mengadu masalah jeleknya itu kepada Tuhannya. Wasiqayatu la taliku illa ilallah, fa innaha min jumlati doa. Meratap, mengadu masalah jelek itu tidak layak, tidak pantas, kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah itu senang kepada hambanya yang mengadu, yang meratap masalah susahnya hanya kepada Allah. Jadi makanya tidak layak, tidak pantas seseorang itu kalau mengadukan masalah susahnya itu kepada manusia. Nah, ya, itu. Kenapa? Karena ini juga doa, karena itu bagian daripada keseluruhan doa. Ya kan? Allah itu senang kepada hambanya yang meratap, merintih, menangis, meminta. Allah senang. Tapi kalau seseorang mintanya kepada manusia, Allah tidak senang. Berarti dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa seperti itu? Dijelaskan. Amma siqaya tidak nasbahu mengalami tidak ridho, bukan? Orang yang mengadu masalah jeleknya kepada manusia itu adalah tanda ada ridho, enggak ridho. Bikismatillahi ta'ala, dengan pemberian Allah, enggak ridho dengan pemberian Allah. Ya, makanya itu kalau punya masalah, persoalan hidup, ngadulah kepada Allah. Ngadu kepada manusia berarti gak ridho dengan pemberian Allah. Ada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Artinya ketika kita mengadu masalah susah hidup, hutang, jodoh, ilmu, kesulitan belajar, mengadu kepada manusia, berarti kita ini tidak ridho dengan ketentuan Allah. Tuh. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah bersabda, ala uballikumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah
semua bersama diingatlah. Aku ajarkan kepada kalian hai para sahabat kalimat-kalimat yang kalimat itu diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kapan kalimat itu diucapkan oleh Nabi Musa? Hina jawadan wahwa ma'bani Israel, ketika melewati lautan bersama Bani Israel. Kita tahu Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel dikejar-kejar sama Fir'aun bala tentaranya, depan laut merah, belakang Fir'aun. Lalu apa doanya? Ini doanya. Sebelum Allah perintahkan tongkat untuk memukul lautan, doa dulu, mengadu dulu kepada Allah. Ya kan? Mau ujian UTS, mau UAS, mau nanti ujian skripsi, ngadu dulu sama Allah. Belum dapat judul, padahal udah semester berapa? 8 misalnya kan? Dan gimana mau cepat selesai kuliah, judul aja belum dapat, ya kan ya? Selesai kuliah, udah wisuda bingung, kerja kemana? Udah kerja bingung, belum dapat jodoh, jodohnya siapa? Itu bingung, ngadunya para manusia. Itu malah masalah mengadu kepada masalah, jadi bermasalah. Mengadulah kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terbaik. Nah ini Nabi Musa nih, depan laut, belakang Fir'aun. Apa? Fakulna, maka kami katakan, sahabat beromong, benar, mau ya Rasul, mau saya doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mau apa doanya? Katakan oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ini doanya Masya Allah, doa Nabi Musa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat ketika menghadapi masalah pelik. Ini dari Allah tuh di garis bawah itu ya. Ini Abi sering dengar ada seorang kiai yang berdoa seperti ini. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian, Engkaulah yang berhak dipuji ya Allah. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami meratap ya Allah. Kami meminta, mustaka itu meminta, mengadu masalah kami ya Allah. Wa antal musta'an, Engkaulah musta'an yang memberikan pertolongan. Engkau yang memberikan pertolongan ya Allah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa kecuali billahil 'aliyyil 'azim, kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Masya Allah. Mau ujian, UTS, UAS, skripsi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini dapat jodoh terbaik, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Udah wisuda, sarjana, pengen dapat kerja, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sakit ya kan ya berat ini kan, pengen sembuh, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Apa ya? Pendek, ringkas, artinya luar biasa. Ya Allah, bagimu pujian, Engkau tempat mengadu, Engkau yang bisa menolong, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Engkau ya Allah al-'aliyyil 'azim. Masya Allah, dasar doanya ya. Nabi Musa aja dengan doa ini, itu laut terbelah dua ya. Masya Allah, rezeki mudah, ilmu mudah, masalah jangan keluar lalu. Masya Allah. Qala al-'Abbas bahwa tuhuna mudus sami'tuhuna
Al-Kufi. Siapa As-Kufi ini? Itu Abdullah. Apa omongannya? Atani bil manam, telah datang kepadaku di dalam mimpiku. Seorang ulama bermimpi itu isyarat baik, petunjuk, ilham. Kalau wahyu nggak mungkin, karena hanya kepada para nabi. Kalau para wali namanya karomah. Karomah yang datang lewat mimpi. Apa itu mimpinya? Ya, mimpinya adalah ya Sulaiman, zid fi hadil kalimah wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka as-salaha amrina kulliha. Wahai Sulaiman, tambahkan di dalam kalimat-kalimat ini kamu minta pertolongan atas kerusakan kepada kami minta pertolongan atas kebaikan urusan kami. Tuh, ya. Dalam mimpi itu ya, kalau ingin minta pertolongan dari pasal ini kerusakan, pasal ini kesusahan hidup, utang, macam-macam, keberesan, sholat, amri kuliah, semua urusan jadi beres. Apa kalimat itu? Waman asbah, siapa orang di waktu subuh, ada orang disubuh ketika masuk waktu subuh, li umuri dunia, karena urusan dunia, hazinan, ia sedih. Waktu subuh, pagi-pagi subuh, sedih karena dunia, urusan dunia, utang, susah kerja, banyak harga semakin naik, beras naik, sembako naik, sedih masalah dunia sedih. Faqad asbah sahitan Allah, maka sungguh dia mendapatkan kebencian dari Allah. Oh, Masya Allah. Wal makna artinya man hazina al-ma'mur dunia faqad ghadiba ala Allah. Siapa orang sedih atas urusan dunia, maka sungguh Allah benci kepadanya. Lianna, kenapa Allah murka kepada orang yang sedih urusan dunia? Lianna lam yarda bi qadarillah wa lam yasbir ala balai wa lam yu'min bi qadarihi. Karena orang tadi enggak ridho dengan ketentuan Allah, tidak sabar atas ujian Allah, tidak beriman atas ketentuan Allah, atas qadarnya Allah. Jadi Allah benci kepada orang pagi-pagi sedihnya masalah dunia. Masya Allah. Ini nih kalimat-kalimat menusuk ya, supaya kita itu kalau sedih itu jangan masalah dunia. Ya, kalau pagi-pagi itu sedihnya masalah akhirat. Allah ridho dengan kita. Ya kan ya. Kalau sedih masalah duit, masalah utang, masalah perempuan, masalah jodoh, macam-macam masalah dunia lah, maka Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena orang ini ya, dia tidak ridho ketentuan Allah, tidak sabar atas bala, atas ujian Allah, tidak beriman atas qadarnya Allah. Li'anna kulla wa fi dunya wa qadha ilaika wa qadrihi. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia semuanya itu ketentuan Allah, wa qadratihi, dan takdirnya Allah. Kita kaya, kita miskin, kita punya jabatan, kita tidak punya jabatan, kita hidup, kita mati, itu semuanya sudah Allah yang tentukan. Ya, inilah pentingnya kita introspeksi diri lagi. Sejauh mana hati kita ini gelisahnya dengan akhirat. Kalau kata Adin, ciri hati yang kotor, gelisahnya dengan dunia. Ciri hati yang bersih, gelisahnya tentang akhirat. Wa man tawakkala billahi
ayyakuna ta'zimun asli hadis salah wa ala ilmi duna ta'zimil azimani fa yaqra'ul ta'ala ilmi wasilah. Seseorang yang memuliakan manusia karena ilmunya, bukan karena mengagungkan karena hartanya. Sebab banyak orang yang memuliakan harta, maka Allah akan hinakan ilmunya, wassalah dan kemaslahatannya. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani qala sirah, la budda likulli mu'minin fi sayyi ahwali min salasati asya amrun yamtasiluhu nahyun yastadibuhu wa qadrun yaqdahu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Nasihatnya apa? La budda. Kalau la budda itu artinya wajib, mesti. La dengan budda, mesti, wajib. Bagi setiap mukmin bisa ahwal dalam semua keadaan 3 hal. Ya, bagi setiap mukmin 3 hal harus dia melakukannya. Pertama, amrun yang tasilu, semua perintah Allah dia laksanakan. Wa nahyun yastanibu, semua larangan Allah dia tinggalkan. Wa qadrun yaqdi, semua takdir Allah ia ridho. Perintah Allah dilaksanakan, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, doa, menuntut ilmu dia dilaksanakan. Larangan Allah dia tinggalkan. Zina, mabok, keluh kesah, zalim, hasud, iri hati, dengki, sombong dia tinggalkan. Waqatul Allah, takdir Allah dia ridho. Ya, 3 hal yang mesti dilakukan bagi seorang mukmin. Waqalu ala tad'u la yahdiya bi alihati asya as-salasi fa yaqulu paling sedikit dan keadaan orang mukmin dia tidak sunyi darinya salah satu dari 3 tadi, maka mesti baginya ayyalzamu himu qalbu wa yusisu bi nafsu wa yusul jawari dia bisa ahwal. Maka mesti baginya itu melazimkan hatinya, ya, memperbaharui dirinya dan mengambil anggota tubuhnya dalam setiap keadaan. Artinya 3 hal ini ciri orang yang beriman. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan, takdir Allah dia ridho. Apa takdir Allah? Dia udah berusaha, ternyata dia memang miskin, ya udah Allah sudah nakdirkan itu, mungkin dengan miskin Allah gitu. Ya, tapi bagian kita harus berusaha. Jadi ada istilah, ada 5 as dalam bekerja: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, kerja ikhlas. Lalu masih miskin dia, tapi mau melakukan 5 hal ini, itu takdir namanya. Kerja sudah keras, kerja keras itu sungguh-sungguh. Apapun profesi kita kerja keras, apakah pedagang, pengusaha, kerja kantor, nanti di bank, misalnya kerja keras. Yang kedua kerja cerdas, manfaatkan yang Allah berikan ini, potensi akal kita dengan kecerdasan akal kita yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Yang ketiga kerja tuntas, selesaikan pekerjaan kerja Allah tapanso wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, selesaikan dulu baru melakukan pekerjaan berikutnya, tuntas. Kemudian kerja mawas, diawasi oleh 2 malaikat, raqib dan atid. Jadi tidak melakukan asal-asalan, karena ada yang mengawasi kita, tidak mau korupsi, tidak mau menyelewengkan markup ya dalam proyek nanti kan. Nah itu kerja mawas. Lalu yang terakhir kerja ikhlas yang dilakukan karena Allah. Ya kan? Kalau ini sudah kita lakukan 5 as di dalam bekerja, lalu kita diberikan rezeki yang sedikit misalnya. Karena rezeki itu nggak ada yang ketukar. Ingat, rezeki itu nggak ketukar. Allah sudah menentukan rezeki seseorang
ketika dia diberikan oleh Allah hidup di dunia ini. Wallahu